rohatil atyaru tasdu filayalil maulidi wabarikun nuri abdu mima'ani ahmadi wabarikun nuri abdu mima'ani ahmadi filayalil maulidi filayalil maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Beli delima satu keranjang, kami keluarga Ilma dari Semarang. Sebentar lagi kita akan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu apa ya? Nggak tahu. Maulid itu peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa teman-teman tahu bagaimana kisah kelahiran baginda Rasul? Tahu. Ya, kita berbagi, kita bacakan cerita kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita yang Ibu bawakan, Ibu ambil dari buku yang berjudul Muhammad Teladanku, seri kelahiran Rasulullah. Buku ini ditulis oleh Eka Wardana dan tim Sigma dengan ilustrator Jajang Windaya dan kawan-kawan. Buku ini diterbitkan oleh Samil Books dan buku ini merupakan cetakan ke-14 edisi 2019. Anak-anak sudah siap mendengarkan cerita Ibu? Sudah. Oke. Pernikahan Abdullah dengan Aminah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan jodoh yang paling tepat untuk Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu Aminah bin Wahab. Kemudian Abdullah dan Aminah menikah. Musim semi tahun 570 Masehi pun datang. Inilah waktu yang tepat untuk berdagang. Abdullah bin Abdul Muthalib pun ikut turut serta pergi ke Syria untuk berniaga. Awalnya Aminah ragu melepas kepergian sang suami. Namun sang suami menenteramkan hati sang istri. Abdullah berkata bahwa ia pemuda tak berada. Ia meyakinkan bahwa dengan berniaga akan bertambahlah penghasilan untuk keluarga. Akhirnya Abdullah pun pergi, meninggalkan sang istri yang sedang mengandung sang buah hati. Ternyata keraguan Aminah pun terbukti. Saat hendak kembali, Abdullah jatuh sakit dan ia meninggal saat singgah di Yasrib. Sebagai seorang istri, Aminah tentu sangat sedih, apalagi sang ayah Abdul Muthalib. Beberapa bulan kemudian, Aminah melahirkan. Lalu Abdul Muthalib pun bergegas datang. Ia menggendong cucunya dengan penuh rasa sayang. Ia bersyukur, lalu ia menggendong cucunya dan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ia bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan pada berhala. Lalu ia pun memberikannya nama.
Nabi Muhammad. Betul. Siapa namanya? Muhammad adalah nama untuk sang bayi. Nama Muhammad adalah nama yang indah yang berarti terpuji. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ayo, ada yang tahu nggak kenapa tahun kelahiran Nabi disebut tahun gajah? Ada yang tahu nggak? Enggak. Ada yang tahu nggak? Oh, baiklah, biarkan ayah bercerita. Pada masa itu, negeri Yaman dipimpin oleh raja yang sangat angkuh. Namanya Raja Abraha. Betul sekali. Raja Abraha iri dengan Mekah yang menjadi tempat tujuan orang-orang Arab termasuk orang Yaman untuk berziarah. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan kekuatan pasukan gajahnya. Oh iya, membawa panah juga ya. Iya. Dengan pasukan gajahnya, Raja Abraha menyerang Ka'bah. Dalam perjalanan ke Ka'bah, Raja Abraha bertemu dengan kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya kakeknya? Kakek Abdul Muthalib. Setelah diajak berdiskusi dengan Abdul Muthalib, nah Raja Abraha tetap dengan pendiriannya tetap ingin menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Melihat pasukannya yang begitu banyak dengan gajah-gajahnya, kakek Abdul Muthalib pun menyerahkan penjagaan Ka'bah kepada Allah dan meminta warga Mekah untuk mengungsi. Sebelum sampai ke Ka'bah, pasukan Abraha tiba-tiba gajah-gajahnya tidak mau bergerak. Dengan kuasa Allah, gajah-gajahnya tidak mau menuju ke Mekah, malah ingin kembali ke Yaman. Kenapa? Karena Allah menjaga Ka'bah agar tidak bisa dihancurkan. Lalu dari arah laut ada burung ababil membawa batu yang menyala, batu-batu yang batu api. Aku yang ditarik. Oh iya, batu-batu api itu dijatuhkanlah ke tentara-tentara Abraha. Pasukan Abraha kocar-kacir berantakan. Mereka hancur karena terkena batu-batu yang panas yang menyala-nyala. Yang berpintu-pintu. Kejadian ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Ayo, siapa yang tahu surat Al-Fil bagaimana? Kita sambung ayat yuk. Ayat Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kak Ilma. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam Yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihi jamratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Kembali lagi ke ceritanya ya.
Oke, Ibu. Di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik. Mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar belajar bahasa Arab yang murni dari desa. Sebelum kedatangan wanita dari kabilah Bani Sa'ad, Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah meski hanya beberapa hari. Lalu kemudian datanglah seorang wanita bernama Halimah binti Abu Su'aib. Awalnya Halimah menolak untuk menyusui Muhammad karena ia tahu bahwa Muhammad adalah anak yatim, sehingga ia menolaknya karena ia merasa keluarga dari Muhammad tidak akan memberikan upah yang layak untuk Halimah. Tapi tiba-tiba Halimah berubah pikiran ketika ia melihat teman-temannya semuanya menggendong bayi untuk disusui. Halimah pun pergi kembali untuk menemui Aminah dan mengambil Muhammad untuk dibawa di desa untuk disusui dan diasuhnya. Lalu Muhammad pun ikut dengan Halimah. Banyak sekali berkah yang terjadi yang dirasakan oleh Halimah dan keluarganya. Pertama, ketika menggendong Muhammad, Halimah tidak merasa berat sedikit pun. Kedua, keledai yang mereka tunggangi ketika sedang membawa Muhammad itu berjalan cepat sekali, sampai-sampai dia bisa melewati rombongan wanita yang berjalan lebih dahulu. Terus ketika sampai di rumah, tanah Halimah, tanah keluarga Halimah yang awalnya sangat gersang tiba-tiba menjadi subur dan sangat hijau. Kemudian domba-domba Halimah yang dulunya kurus menjadi gemuk dan penuh dengan susu. Unta tua yang mereka miliki pun tiba-tiba menghasilkan susu. Begitulah satu demi satu berkah yang Halimah dan keluarganya dapatkan semenjak ia mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa yang tahu? Abdullah. Yang kedua, siapakah nama ibu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Aminah. Iya, betul. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdullah. Maaf. Abdul Muthalib. Lagi bu. Siapa nama penguasa Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah? Pakai pasukan gajah, siapa namanya? Abraham. Betul. Hebat sekali ya. Terus satu lagi, siapa yang menyusui Nabi Muhammad sama 2 tahun? Halimah. Pinter ya. Bener ya. Alhamdulillah. Itu tadi kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia sempurna, insan teladan di dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa klik Like and subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Waalaikumsalam.